kita akan melakukan rock climbing di Bilay on Bilay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa? Salam lestari. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa pecinta alam Sipik Hukum. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas apa itu rock climbing. Untuk teman-teman sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa follow Instagram kami. Berbicara mengenai olahraga rock climbing, dewasa ini olahraga rock climbing begitu diminati oleh kaum muda ataupun bagi mereka yang merasa memiliki jiwa muda. Olahraga rock climbing sendiri ini pada dasarnya memiliki teknik, yaitu memanfaatkan celah batuan ataupun batuan yang menonjol sebagai pijakan untuk mencapai top atau puncak. Selanjutnya, ciri khas pada olahraga rock climbing ini yaitu pada peralatan atau perlengkapan yang digunakannya. Selain bagi para pecinta alam ataupun bagi para petualang, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu dianugerahkan natur atau pemandangan alam yang berlimpah, sehingga banyak sekali spot-spot yang digunakan untuk olahraga ini. Ciri khas rock climbing sendiri kita bisa melihatnya dari prosedur, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan. Rock climbing sendiri bukan hanya untuk bagi pecinta alam ataupun bagi penggiat olahraga ataupun sebagai petualang saja, tapi komoditi ini bisa digunakan untuk olahraga atau kepentingan lain yang membutuhkan ketinggian seperti iklan dan juga outbound training. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki pemandangan alam yang indah, sehingga ini bisa dimanfaatkan olahraga rock climbing ini untuk menarik daya wisatawan Indonesia. Selanjutnya itu mengenai teknik dasar daripada olahraga rock climbing sendiri. Teknik dasarnya itu ada 3. Yang pertama ada face climbing, selanjutnya ada slab climbing, dan yang ketiga ada fissure climbing. Teknik yang kedua yaitu slab climbing. Pada teknik ini kita semata-mata hanya mengandalkan gaya gesekan sebagai tumpuannya. Teknik ini biasanya digunakan pada permukaan tebing yang tidak terlalu vertikal. Kekasaran permukaan cukup untuk menghasilkan gaya gesekan. Adapun teknik yang ketiga yaitu fissure climbing. Pada teknik ini biasanya kita memanfaatkan celah atau rongga bebatuan sebagai tumpuannya. Dan pada teknik ini biasanya tubuh kita seolah-olah itu dijadikan pasak. Setelah tadi kita membahas teknik dasar dari olahraga rock climbing, kali ini kita membahas bagaimana pembagian pendakian berdasarkan pada alat itu sendiri. Yang pertama itu ada free climbing. Free climbing sesuai dengan namanya, pengaman yang paling baik adalah diri sendiri. Tentunya hal ini semata-mata bukan dilakukan untuk pemula. Tentunya ini harus diikuti dengan program latihan yang rutin, berkesinambungan, dan sesuai dengan prosedural yang benar. Selanjutnya itu free soloing. Free soloing ini sendiri merupakan salah satu bagian daripada free climbing, di mana pada free soloing ini diharapkan si pendaki benar-benar mengetahui tantangan dan rintangan yang dihadapi tanpa dibekali pengaman sedikit pun. Selanjutnya yaitu artificial climbing, di mana pada artificial climbing ini si pendaki dibekali peralatan tambahan seperti paku, bor, dan stirrup, serta yang lainnya. Oke, setelah tadi disinggung mengenai beberapa teknik dari climbing ini atau olahraga rock climbing, kali ini kita berkenalan yuk dengan alat-alat yang digunakan untuk olahraga rock climbing itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari atas. Ini helm, fungsinya untuk melindungi kepala ketika kita sedang melakukan olahraga rock climbing.
agar tidak terkena benturan. Yang kedua itu ada karabiner. Karabiner di sini kita memiliki dua jenis. Yang pertama ada karabiner screw, yaitu dengan kunci, dan yang ini itu karabiner snap tanpa kunci. Fungsinya apa sih karabiner ini? Karabiner ini untuk menghubungkan alat yang satu dengan alat yang lain menggunakan tali. Selanjutnya yang ketiga ada seat harness. Seat harness ini digunakan untuk menopang tubuh kita yang diletakkan di pinggang kita dan dihubungkan menggunakan tali sebagai pengaman. Yang keempat ada tali karmantel. Nah, ini tali karmantel di sini ada dua jenis. Yang pertama statis dan juga dinamis. Nah, ini tali karmantel yang dinamis. Tali karmantel dinamis ini tingkat kelenturannya 5-15%. Dan juga ini tali yang statis. Tali statis ini tingkat kelenturannya 2-5%. Selanjutnya itu ada webbing. Webbing sendiri itu bisa dijadikan pengganti seat harness. Bisa dibuat menjadi seat harness ketika seat harnessnya tidak ada, atau bisa digunakan sebagai alat pengaman yang lain. Nah, semua alat-alat yang tadi yang sudah kami kenalkan itu merupakan standarisasi dari